Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Anak-anak hebat, tentunya kalian tahu bahwa keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Berikut ini merupakan berbagai jenis karya seni rupa yang bisa kalian temukan di masyarakat. Yang pertama ada montase, yang kedua ada kolase, yang ketiga ada mozaik, dan yang keempat aplikasi. Keempat jenis karya seni rupa tersebut dibuat dengan menggunakan teknik tempel. Karya seni montase. Karya seni montase ini dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Cara membuat karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Selanjutnya, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kalian peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Selanjutnya, guntinglah gambar-gambar yang sudah kalian peroleh. Kemudian, rekatkan atau tempelkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan yang sudah kalian buat. Dan jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Selanjutnya ada karya seni kolase. Karya seni kolase ini dibuat dengan menggunakan paduan aneka bahan secara utuh, misalnya kertas, kain, kayu, daun, atau bunga. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Selanjutnya, cara membuat karya kolase. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Kemudian, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya ada karya seni mozaik. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan kecil yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna, seperti pada gambar tersebut. Cara membuat karya mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, karya seni aplikasi. Karya seni aplikasi ini dibuat dengan menempelkan suatu bentuk
dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat karya aplikasi: yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, bisa kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan yang sudah kalian buat. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Sekarang mari kita membaca teks bacaan yang berjudul Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna, seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior yang bernama Alexei Steshak sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Dari bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa karya seni mozaik bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan ruang tamu kita seperti pada gambar. Yang kedua, di tangan desainer interior handal, mozaik menjelma menjadi karya dekorasi yang memukau. Anak-anak hebat, karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Mengapa demikian ya anak-anak hebat? Untuk membuktikannya, silakan kalian ambil pulpen, pensil, dan penghapus, serta alat-alat tulis lainnya dengan tekstur yang berbeda-beda. Sekarang coba kalian pegang satu-satu alat tulis tersebut dan angkat benda-benda tersebut menggunakan dua jari. Usahakan tenaga yang kalian berikan pada setiap benda tersebut sama. Jangan terlalu erat memegangnya. Kira-kira adakah perbedaan saat kalian memegang ballpoint yang permukaannya licin dengan pensil yang permukaannya lebih kasar? Lalu, apakah sama pada saat kalian memegang penghapus yang lebih kasar lagi? Melalui percobaan sederhana ini, kita bisa mengetahui bahwa semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang.
Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan dari benda tersebut. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain ketika bersentuhan. Gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Contohnya, gaya gesek di antara lain yaitu telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Itulah sebabnya permukaan ban mobil atau ban motor dibuat berulir-ulir, supaya gaya geseknya yang dihasilkan lebih besar sehingga memperkecil kemungkinan kendaraan tersebut tergelincir saat berjalan. Gaya gesek menimbulkan hambatan pada gerak benda karena gaya gesek bersifat menahan sehingga gerakan benda menjadi lambat. Hal ini terbukti pada saat kalian menggelindingkan bola pada lantai yang licin. Laju bola tersebut akan lebih cepat dibandingkan laju bola pada permukaan tanah yang berbatu. Meskipun demikian, gaya gesek memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Di antara lain manfaat gaya gesek yaitu menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya, kendaraan yang melaju menjadi terhenti karena direm. Selanjutnya, membantu benda yang bergerak agar tidak tergelincir. Contohnya, permukaan ban kendaraan dan alas sandal dibuat secara berulir dan kasar. Manfaat terakhir gaya gesek yaitu menahan benda-benda agar tidak bergeser. Contohnya, karet pada kaki-kaki kursi. Anak-anak hebat, selain manfaat tersebut, gaya gesek juga menimbulkan kerugian. Salah satunya adalah kanvas pada rem kendaraan menjadi aus karena sering digunakan. Alas sandal dan sepatu juga menjadi tipis dan rusak. Ban kendaraan juga lama-kelamaan menjadi licin. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gaya gesek adalah dengan menghaluskan permukaan benda. Selain itu, pemberian pelumas pada kendaraan juga dapat mengurangi kerusakan pada mesin yang terus bergesekan pada saat digunakan. Pemberian pelumas pada rantai kendaraan juga dilakukan untuk mengurangi gesekan dengan gir. Penggunaan alas plastik pada saat memindahkan lemari juga bisa mengurangi gesekan antara lemari dengan lantai, sehingga lemari bisa lebih mudah untuk dipindahkan. Sekarang tugas untuk kalian, tuliskan masing-masing 3 contoh manfaat dan kerugian yang ditimbulkan gaya gesek yang ada di sekitar kalian dan bagaimana cara mengatasinya. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.